Indra Kents ini ajukan banding dan keputusan dari hakim. Nah, kita simak nanti ya. Kemudian para korban binomo ini mau nangis darah atau tangisan langit dan bumi, trader pada perkara aku pemain judi yang berkedok trading binomo. Wahai bumi, kami tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Tuhan selalu pencipta langit dan bumi ini. Kira-kira itu Indra Kents masih punya nggak simpanan? Kira-kira siapa? Pilih aja ini ya, jangan tidak jadi bos sendiri. Walaupun usahanya kecil, misalnya mie ayam atau jualan kerupuk, tapi goreng dewe, adol dewe, untuk untung dewe. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku di channel yang sederhana ini. Sorotan informasi digital aset dan cryptocurrency. Selamat datang saya ucapkan yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu menerima video-video terbaru dari kami. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, langsung saja sahabatku, kali ini berita yang sangat menghiburkan. Sangat-sangat menghiburkan. Tentang Indra Kents atau Indra Kesuma ya. Trading binary option ya, binomo ya. Beritanya ini sidang putusan Indra Kents ya, yang dilaksanakan hari Selasa ya. Tanggal 15 November ini menuai kontroversi ya, ramai mas bro ya. Karena apa? Kuasa hukumnya Indra Kents lah, itu istilahnya. Indra Kents ini ajukan banding dengan keputusan dari hakim ya. Kita simak nanti ya. Kemudian para korban binomo ini mau nangis darah atau tangisan langit dan bumi lah ibaratnya ya. Diliput dari Detik News ya. Sini ya, tangisan langit dan bumi korban binomo usai aset Indra Kents dirampas negara. Nah, ini sangat menarik sahabatku ya. Yang pertama, dari pihak Indra Kents ajukan banding kepada hakim. Yang kedua, korban tidak terima lah, atau artinya kecewa dengan putusan hakim tadi. Karena apa? Karena aset dari Indra Kents tadi disita oleh hakim negara, disita asetnya untuk negara. Jadi bukan dikasihkan para korban atau dibagi-bagi untuk para korban binomo tersebut. Tangisan korban binomo mewarnai sidang putusan Indra Kesuma alias Indra Kents. Para korban menangis usai hakim pengadilan negeri Tangerang menyatakan aset Indra Kents dirampas untuk negara. Putusan itu tidak sesuai dengan keinginan para korban. Mereka ingin aset Indra Kents untuk mengembalikan kerugian korban. Berikut petikan putusan hakim terkait aset Indra Kents yang dibacakan di pengadilan negeri Tangerang. Ini ya, putusan hakim ya. Sidang di Tangerang tadi ya. Menimbang bahwa penuntut umum menuntut agar barang bukti tadi dari dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban trader Indonesia Bersatu. Menimbang bahwa mengenai hal itu majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa sesungguhnya trader pada perkara aku pemain judi yang berkedok trading binomo. Nah, jadi Indra Kents ini kena tuntutan juga pasal 303 KUHP. Artinya termasuk para korban itu masuk dalam permainan judi yang berkedok trading binomo. Bahwa menurut pasal 303 KUHP yang diartikan main judi adalah tiap-tiap permainan. Nah, ini sahabatku di seluruh Indonesia harus tahu ya. Apalagi kita ya sebagai wong cilik, wong awam ini harus paham, harus tahu kita. Menurut pasal 303 KUHP yang diartikan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang. Pada umumnya bergantung pada keuntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu berpengaruh besar dikarenakan permintaan tunai. Harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan, bahwa perbuatan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Lanjut ya.
Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pengarahannya kepada pejabat Polri pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden mengatakan urusan judi online bersihkan. Bahwa sebagai upaya serta memberikan edukasi benar kepada masyarakat atas permainan judi dan ketidakcermatan akan ingin cepat mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti sebagai hasil kejahatan. Barang bukti sebagai hasil kejahatan. Dan oleh karena itu harus dirampas untuk negara. Nah, ini korbannya pada menangis langit dan bumi. Kemudian Indra Kents divonis 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar, subsidiar 10 bulan penjara. Para korban mempermasalahkan putusan hakim terkait masa hukuman Indra Kents yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mereka semua juga keberatan dengan putusan hakim mengenai aset Indra Kents dirampas untuk negara. Hal itu ditujukan ketika sidang putusan di sela-sela pembacaan putusan, para korban yang semula mendengarkan putusan hakim di ruang sidang tiba-tiba pergi keluar, tepatnya di halaman pengadilan. Para korban lalu menangis histeris dan berteriak karena tidak terima dengan vonis hakim terhadap Indra Kents. Salah seorang korban namanya Maru Nazara menyebut putusan hakim tidak berpihak pada korban. Ia heran hakim menolak barang sitaan dari Indra Kents diserahkan kepada korban. Hakim tidak punya hati nurani, semuanya disita. Putusan hakim tidak berpihak, kata Maru di Pengadilan Negeri Tangerang. Senin 14 November 2022. Maru berteriak sambil menyatakan tidak memiliki tempat untuk mengadu lagi. Dia menyebut telah ditindas ketidakadilan. Wahai bumi, kami tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Tuhan selalu pencipta langit dan bumi. Inilah seruan kami. Wahai bumi, Tuhan kami, orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Hai langit, hai bumi, dengarkanlah kami harus kemana untuk mengadu, kata Maru sambil berteriak dan duduk di aspal di halaman pengadilan. Nah, sahabat ya. Jadi kalau sudah begini, ini rame Mas Bro ya. Gimana menurut sahabatku semuanya ini? Bahwasanya Indra Kents tetap dituntut 10 tahun penjara, denda 5 miliar. Kalau tidak memenuhi dendanya, maka Indra Kents harus mengganti subsidiar pidana tambahan sebesar 10 bulan kurungan pidana, dipotong masa tahanan selama ini ya, kasusnya ini ya. Kemudian di sini adalah menarik lagi ya, Indra Kents juga ajukan banding seperti ya. Indra Kents ajukan banding. Nah, seperti ini dilansir dari CNBC Indonesia.com ya. Vonis 10 tahun penjara dan denda 5M Indra Kents banding. Jakarta, CNBC Indonesia masih ingat dengan kasus binary option. Nah, itu bla bla, oke ya, nggak usah dibahas lagi ini. Ya, intinya di sini saja kita poinnya dari CNBC Indonesia. Indra Kents dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat 1 J pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengingat saja dalam kasus ini Indra Kents didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong, hoax melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan atau perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Indra Kents didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi binomo. Nah, jadi pihak Indra Kents ini ya mengajukan banding ya. Selanjutnya dalam putusan ini tentunya kita akan mengajukan upaya hukum banding kata kuasa hukum Indra Kents, Brian Praneda seperti dikutip dari detik.com. Brian mengatakan kliennya tidak menikmati uang dari para trader binomo. Brian menyebut majelis hakim mengesampingkan bukti persidangan soal Indra Kents mendapatkan penghasilan dari Indodax senilai ratusan miliar. Kita akan mengusulkan hukum banding untuk keadilan buat Indra Kesuma. Untuk itu yang penting adalah bahwa sama-sama sekali Indra tidak menikmati uang dari para trader-trader ini. Itu yang pertama, kata Brian. Kedua, jelas bukti-bukti dalam persidangan sangat dikesampingkan oleh majelis hakim, yaitu bukti-bukti bahwa Indra mendapatkan penghasilannya dari Indodax yang mencapai ratusan miliar. Jadi intinya Indra Kents melalui kuasa hukumnya Brian Praneda tadi melakukan ajukan banding. Sedangkan di sini ramenya apa ya? Putusan hakim
tidak diterima oleh tidak terima juga oleh korban-korban binary option trading tadi ya, karena rugi banyak, mungkin ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ini ya, ngeri sahabatku ya, pas kakap ini ya. Kalau menurut sahabatku ini Indraken nanti kira-kira misalnya banding ya, ternyata putusan hakim bagaimana kan kita juga nggak tahu ya, kita tinggal nunggu saksikan nantinya ya. Nah, sedangkan menurut sahabatku ini kira-kira kekayaan Indraken kan disita, atau termasuk dia mengganti denda 5 miliar nantinya dan disita juga ya untuk negara. Nah, kira-kira itu Indraken masih punya nggak simpanannya ya, kira-kira sahabatku ya. Pilih aja ini ya. Gimana sahabatku feelingnya? Kalau feeling saya Indraken masih nyimpan, dan gini tuh. Indraken ya cerdas, nggak bodoh ya. Pasti dia dulunya sudah mengoper-oper gitu mungkin ya. Kita kan hanya menganalisa saja. Kan nggak mungkin nanti ya, pasti cerdas, sudah dilempar sana atau di atas namakan siapa, atau dimasukkan ke ini Bitcoin, Ethereum, exchange luar negeri itu sudah aman sekian miliar. Ibaratnya 10 tahun penjara. Kalau perlu tadi apa sih tambahan 10 bulan, 10 bulan denda 5 miliar ya, mungkin nyari 10 bulan nyari uang 5 miliar susah. Kalau teman-teman pasti apa, udahlah 10 bulan sekalian lah gitu. Tapi ya nggak tahu gimana nanti nih, hanya rame ya Mas Bro ya, sahabatku ya. Ini mana yang salah hakim putusannya seperti itu berdasarkan katanya tadi undang-undang, karena keuntungan menggiurkan yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan para korban juga bingung mau meminta uangnya karena itu adalah masuk ke dalam ranah pasal 303 KUHP tadi ya. Ya, kita tunggu saja informasi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita selalu diberikan kecerdasan ya, hati dan pikiran kita diberikan kecerdasan, kemudian jangan tergiur dengan investasi menggiurkan. Sudah tinggalkan ya, keuntungan 1% ke atas, apalagi yang ilegal itu biasanya nggak ada. Saya sudah mengalami sahabat, sudah saya alami semuanya. Yang model apa, yang halus, yang kasar, sudah. Yang terobot trading ya, yang model apa, yang kayak penghijauan lahan tapi ya model aplikasi gitu, agri develop yang bebek bertelur. Banyak yang model-model itu, ya agul yang bola, yang menggunakan public figure. Karena orang-orang tergiur dengan saking percaya dengan public figure, dan public figure itu terkam oleh mafia-mafia money game banyak. Kita harus cerdas, intinya tinggalkan yang menggiurkan ya. Modal jenengan taruh di investasi yang benar, atau buat modal sendiri, atau menjadi bos sendiri. Artinya kalau kita percayakan investasi ke orang lain itu sama aja itu kita pengen instan, pengen enak. Ini jangan tinggalkan, jadi bos sendiri, walaupun usahanya kecil, misalnya mie ayam atau jualan kerupuk, tapi goreng dewe, adol dewe, untuk untung dewe. Nah, itu menjadi bos sendiri. Oke, terima kasih sahabatku. Sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia.